Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farais, nama lapangan USG dari KSR PMI Unit Asadiyah Sengkang. Saya akan menyampaikan atau membawakan sebuah materi, yaitu materi gerakan yang intinya membahas tentang sejarah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Terlebih dahulu, sejarah Palang Merah itu sendiri. Palang Merah ini terbentuk berawal dari sebuah atau seorang pedagang yang bernama Henry Dunant yang ingin melakukan kerjasama dengan Kaisar Napoleon ketiga Prancis, ya, Kaisar Napoleon ketiga. Nah, ketika beliau ingin ke Prancis bertemu dengan Kaisar Napoleon ketiga pada bulan Juni tahun 1859, ketika sampai di Solferino, bagian barat Italia, beliau menemukan atau mendapati peperangan yang sangat besar antara Prancis dan Austria pada waktu itu di padang rumput yang awalnya hijau, yang subur, tetapi pada saat itu beliau mendapati banyaknya korban jiwa pada waktu itu di Solferino pada bulan Juni 1859 antara Prancis dan Austria, yang korban jiwanya itu kurang lebih 40.000 jiwa. Disitulah terketuk hati seorang Henry Dunant yang ingin membantu korban-korban yang pada saat itu tidak mendapatkan perawatan yang memadai karena banyaknya korban. Jadi tim medis pada waktu itu sulit untuk yang manakah ingin ditolong pertama. Dan pada saat itu Henry Dunant dibantu oleh perawat dan biarawati sehingga menjadikan sebuah gereja menjadi rumah sakit darurat pada waktu itu. Nah, disitulah berawal si Henry Dunant ingin membuat sebuah organisasi kemanusiaan yang berperan penting ketika ada peperangan. Setelah kembalinya beliau ke Swiss, karena beliau orang Swiss, beliau pun membuat sebuah buku. Dan di dalam buku itu beliau menulis pengalaman-pengalaman yang beliau dapatkan ketika di Solferino, sehingga jadilah sebuah buku dengan judul A Memory of Solferino atau Kenangan di Solferino pada tahun 1862. Buku itu pun jadi, yang di dalam buku itu ada dua pesan penting yang ingin disampaikan oleh Henry Dunant itu sendiri. Yang pertama, satu, agar di setiap negara dibentuk sebuah kelompok relawan yang tugasnya ialah mengurus korban di masa perang. Dan yang kedua, agar negara-negara membuat kesepakatan untuk melindungi para relawan penolong pertama. Itu dua pokok penting di dalam buku Henry Dunant tersebut. Nah, pada tahun 1863 gagasan tersebut terwujud, sehingga berdirilah Komite Internasional Pertolongan Korban Luka yang hingga saat ini dikenal dengan ACFC atau Committee of the Red Cross. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa ACFC itu adalah organisasi internasional yang
menaungi palang merah itu sendiri. Dan pada tahun 1864 terlaksanalah Konvensi Jenewa I, di mana sudah ada kesepakatan yang disepakati untuk membentuk sebuah perhimpunan yang bisa mewadahi di mana pertolongan yang bisa diberikan kepada korban-korban ketika peperangan pada waktu itu. Sehingga pada tahun 1949 Konferensi Palang Merah sudah di situ Palang Merah, terhimpunlah sebuah peraturan yang disebut dengan HPI. Nah, sinilah mulai timbul HPI. Apa itu HPI? Hukum Perikemanusiaan Internasional, yang di dalamnya sudah diatur bahwa ketika korban ini sudah parah, dia tidak boleh lagi ditembak atau tidak boleh lagi dianiaya. Di dalam HPI ini banyak sekali ada beberapa kelompok yang tidak boleh kita aniaya, tidak boleh dihukum ketika masa perang. Oke, mungkin itu sedikit materi ya mengenai Palang Merah, berdirinya Palang Merah Internasional yang berawal dari semangat dan rasa kemanusiaan yang timbul dari seorang Henry Dunant ini, sehingga membentuk sebuah atau memberitahu beberapa orang di negaranya, kita penting membuat sebuah organisasi yang di dalamnya sangat menegakkan misi kemanusiaan. Dan kita lanjut ke sejarah bulan sabit merah. Nah, bulan sabit merah. Bulan sabit merah ini biasanya lebih identik dengan negara-negara yang lebih atau negara-negara yang memang memeluk Islam di dalamnya ya. Bulan sabit merah ini, saya singkat BSM. Bulan sabit merah ini pertama kali digunakan itu pada tanggal 11 Juni 1868. Nah, digunakan pertama kali oleh Turki ketika perang antara Kekaisaran Ottoman dan Rusia pada waktu itu. Selama perang Turki dengan Rusia sejak 1876 sampai 1878, Rusia komitmen menghormati penuh kesucian semua personil dan fasilitas yang ada atau yang memiliki lambang bulan sabit merah. Misalnya perawat, tenaga medis yang memakai lambang bulan sabit merah, kendaraan darurat, apakah ambulans atau tank yang memang khusus di medan-medan tempur yang memiliki lambang bulan sabit merah itu tidak diserang atau tidak ditembak. Dan pada tahun 1878 ICRC sebagai induk dari kepala-merahan tersendiri meresmikan simbol bulan sabit merah sebagai tambahan bagi negara-negara yang bukan Kristen atau yang memeluk negara-negara yang memeluk agama Islam, mayoritas Islam. Sehingga pada tahun 1929 bulan sabit merah secara resmi diadopsi saat Konvensi Jenewa dan diamandemen, dan sampai sekarang digunakan oleh 33 negara di dunia. Seperti Pakistan pada tahun 1974 mengubah yang awalnya memakai palang merah
karena adanya sudah diresmikan itu bulan sabit merah, sehingga pada tahun 1974 Pakistan pun mengganti yang awalnya palang merah menjadi bulan sabit merah. Begitupun Malaysia di tahun 1975. Begitupun juga Bangladesh di tahun 1989. Ya, mungkin itu sejarah mengenai bulan sabit merah dari saya yang sangat singkat ini, karena menurut saya ini yang paling rinci ya. Ya, baiklah, mungkin dari saya sejarah palang merah dan bulan sabit merah. Terakhir, menjadi manusia adalah takdir, dan menjaga kemanusiaan kita adalah pilihan. SG. Nos siamo tutti fratelli, wallahu muwaffiq ila qomit thariq, bila iza wa sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.